Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kehadiran saudara dalam diskusi yang tidak kantor di tempat kantor atas kehadiran dalam diskusi 2 mingguan kita yang diselenggarakan oleh persaudaraan alumni himpunan mahasiswa Islam Garut kira-kira itu. Pada sore hari ini kita mendiskusikan soal carut marut lah perjalanan Indonesia setelah 66 proklamasi dan 66 Hari Pahlawan Nasional yang tepat tanggal 10 November. Kita berbicara hari ini untuk melakukan refleksi kebudayaan. Refleksi budaya ini bukan yang kita maksud kita ingin melihat dimensi keseluruhan kehidupan kita ini lebih holistik, lebih dalam, sehingga peta jalan Indonesia ini yang sekarang ini kita kehilangan jejak dapat kita rekonstruksi lagi. Tapi diskusi hari ini kita bukan mau debat kayak polemik kebudayaan tahun 30 atau kontroversi kebudayaan pada waktu mencanangkan manifesto kebudayaan. Itu sudah kita anggap selesai, tapi kita perlu mengaitkan segala soal bangsa kita ini lebih dalam lagi, lebih holistik, karena dimensi budaya ini tidak bisa kita artikan seni biasa atau seni tontonan, tapi pandangan hidup kita, falsafah hidup kita, sebagaimana pernah dicatat dalam manifesto kebudayaan bahwa dasar dari manifesto itulah falsafahnya Pancasila. Nah, jadi kita melihat perspektif ini dari sudut budaya ini, merekonstruksi ulang jalan bangsa kita ini dari pandangan kebudayaan yang selama ini jarang dieksplorasi lagi oleh para intelektual, para cendekia, para kelas menengah, yang mungkin saja perjalanan kita kacau balau ini karena kita tidak memahami lagi konsep dan strategi budaya kita dalam menghadapi problem nasional maupun problem-problem mondial saat ini. Nah, saya bukan ahli kebudayaan, saya juga bukan ahli untuk mengurus carut menyarut Republik Indonesia ini. Juga saya tidak bisa mengurai kemudian memasang kembali sebagai konstruksi kebangsaan kita. Tapi di sini ada Radar Pancadahana. Kita kenal beliau seorang budayawan yang lengkap kesannya. Kemarin saya mengikuti diskusi di ini lagi sebelum saya ini sedikit, saya tertarik dengan Indonesia ini sedang mengalami kontraksi kebudayaan. Saya bilang ke Pak Radar, Bang Radar, apa itu kontraksi kebudayaan? Sama nggak dengan impulsi kebudayaan? Katanya berbeda. Nah, mungkin hari ini dia mau jelaskan itu. Dan Daniel Hidayat ini guru kami waktu kami zaman humanika, Poncol. Dia sangat sering dengan Kak Meli, istrinya, kawan istri saya, datang untuk memberikan pandangan luas tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan bagaimana kita diberikan perspektif untuk keluar dari negara otoriter dari sudut pandang budaya dan perjuangan intelektual kelas menengah. Ini salah satunya dari Hidayat. Dan bukunya ada Kekuasaan dan Intelektual, itu juga yang bagus untuk cendekiawan dan kekuasaan dalam berbagai. Kemudian Habib Said, memang orang ini seperti Bung Hatta, dia tidak vulgar, tidak revolusioner, karena itu sebetulnya ilmunya dalam.
Kalau kita dalami lagi pikirannya, dia itu tidak juga kalah dengan Pak Radar dengan dari DKI. Karena dia jarang muncul, tapi kalau dia keluar, pandangan-pandangannya cukup bisa menggedor kebekuan, kekacauan-kekacauan situasi kita saat ini, setidaknya kekacauan pikiran umat. Dan kita ada membahas kembali Erlangga ini tokoh filsafat politik, tapi juga tokoh yang pernah ditangkap pada zaman Tanjung Priok. Betul, kawan ini tidak ekstrim, tapi pandang-pandangnya radikal mengenai ya beda, ekstrim lebih beda. Radikal itu dia ingin mempersoalkan bangsa ini ke akar-akarnya, sehingga kita tahu persis bayangan kita Indonesia ke depan ini seperti apa. Tapi tentara itu salah tangkap. Yang mesti tangkap itu Asep belum mesti tangkap. Erlangga ditahan berapa tahun? 6 tahun ya. Saya jemput dia dari penjara, kemudian saya bawa nonton tuh. Karena orang berani sama dia. Gak berani kan? Itu Bang Erlangga. Saya dan istri saya jemput Bang Erlangga nonton untuk menghibur dia. Nah sampai sekarang kita masih berkawan. Jadi Bang Erlangga ini saya berjuang sampai sekarang dia konsisten untuk mengajak kita membuka dialog kebudayaan supaya kita punya persepsi bersama bagaimana menyelesaikan ketimpangan, bagaimana kita menyelesaikan soal isu keadilan dan kepolisian saat ini, yang di dalam sistemnya sendiri itu sudah terjadi kontradiksi seperti di sistem kapitalisme barat misalnya. Saat ini sudah guncang sistem keuangan mereka, hutang mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi menampung gagasan ini, menampung perubahan dinamika internal di dalam masyarakat Eropa. Kita kenal ada gerakan IDIGNOS, sekarang ini adalah gerakan kelas menengah tambah pengangguran, orang-orang yang pesimis dengan masa depan kapitalisme dan pesimis dengan orang-orang yang tamak di muka bumi ini. Nah, dialog kebudayaan ini menurut saya perlu kita kembangkan lebih luas agar kita dapat memahami persis peta jalan Indonesia sekalipun pandangan-pandangan global kita mengenai masa depan manusia ke depan. Karena pada prinsipnya kebudayaan itu adalah seluruh proses manusia, aktivitasnya dan gerakan di bumi untuk menjadikan dimensi-dimensi pembangunan itu lebih manusiawi, mencapai hakikat kemanusiaan itu sendiri. Jadi begitu, sebagai ahli rumah saya memberikan pengantar Pak Daniel, Pak Radar, dan nanti Pak Habib Said sama Bang Erlangga. Saya cuma sebagai tuan rumah dan ketua umum Persaudaraan HMI untuk memberikan pandangan pada kawan-kawan bahwa diskusi ini 2 mingguan dan ini setidaknya manusia. Memang dia mulai Pak, tapi segala konsep siapkan dari manusianya. Nah, silakan kepada saudara siapa? Nasir Tamara Nasir Siregar untuk memoderaturi acara ini dengan baik, dan kita alhamdulillah banyak kedatangan tamu yang cukup penting. Ada anak S2 UBI, ada senior-senior yang sedang berdebat soal kebudayaan. Saya pikir supaya lebih efisien waktu dan tempat kami serahkan kepada saya belum ucapkan terima kasih kepada wartawan ya, televisi cetak dan online itu.